Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadhihi niyah bibtighi mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syurna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Siratal ladzina Rabbi ighfir lana wa liman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratin Nisa di ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh yang saya hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur atas karunia limpahan rahmat, kesempatan hidayah serta inayah hari ini, walaupun diguyur hujan tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan air hujan yang turun menjadi saksi bagi kita semua, menjadi saksi kebaikan kita semua, dan menjadi saksi bahwasanya kita turut dengan perintahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih lanjutan bahasan di surat An-Nisa. Dalam bahasan terakhir kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan itu tidak lain adalah untuk diikuti, liyuta'a biiznillah, untuk diikuti karena ada dasar perintahan dari Allah. Tapi jika mereka itu misalkan ada datang seorang utusan tapi tidak mau ngikut, lalu kemudian zalim pada dirinya, lalu insaf, datang ke Nabi, minta ampun kepada Allah, dan Nabi pun memberikan ampunan, mintakan ampunan, maka yang terjadi adalah la jawajadullaha tawwabar rahima, maka orang itu akan menemukan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entengnya kalau ada Nabi enak, kita minta maaf, mintakan oleh Nabi, semua diampuni. Jadi kalau masa Nabi itu kan semua yang diinginkan oleh Nabi kan diantar oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa Nabi itu diberikan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang membuat Nabi senang, Allah ikut. Makanya salah satu keistimewaan bagi Nabi itu
yu'ta qabla su'al. Nabi itu dikasih sebelum minta. Apalagi minta gitu. Belum minta aja sudah dikasih. Makanya keistimewaan Nabi itu 5 diantaranya yang tidak diberikan kepada yang nabi-nabi yang lain. Bil asma, bil asma'i, bil jasadi, bil khoto'i, bil i'ta'i, bir ridha'i. Apa ya? Bil asma'i, bil jasadi, bil khoto'i, bil i'ta'i, bir ridha'i, bir ridha'i. Bil asma, Nabi diberikan keistimewaan dengan namanya. Yang dimaksudkan keistimewaan dengan nama, Nabi tidak pernah dipanggil oleh Allah langsung namanya. Ya Muhammad gitu, enggak. Selalu dipanggil itu kepangkatannya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Jarang dipanggil ya Musa. Itu kan biasa tuh kalau nabi-nabi dulu kan gitu. Ya Idris, ya Adam, ya Dawud, ya Sulaiman, itu biasa dipanggil langsung. Kalau Nabi, cari dalam seluruh Quran ada enggak Nabi dipanggil oleh Allah namanya langsung disebut, ya Muhammad gitu. Tidak ada. Sekalipun ada nama Muhammad disebutkan, tapi bukan berarti panggilan. Seperti misalkan maka Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Itu bukan panggilan, tapi memberikan instruksi bahwa Muhammad itu bukan bapakmu. Nah itu bil asma. Ada bil jasad. Nabi diberikan keistimewaan itu dengan jasadnya. Jasadiah Nabi. Apa yang dipegang oleh Nabi jadi barokah. Apa yang disandar oleh Nabi jadi barokah. Apa yang terinjak oleh Nabi jadi barokah. Pokoknya apapun yang dari tubuh Nabi jadi barokah. Bahkan Khalid bin Walid itu enggak pernah mati di medan peperangan. Gara-garanya hanya satu saja, bawa rambut Nabi. Khalid bin Walid. Makanya kalau ada wapak, ada asma Allah yang dibawa-bawa itu jangan dimusyrikin dulu, Bang. Itu dikit-dikit musyrik ini. Nah, itu Khalid bin Walid. Tujuannya apa dulu? Ada tulisan Quran ditulis di kertas lalu dilipat-lipat dibawa oleh kita tuh dengan maksud barokah penglaris. Monggo. Yang jadi masalah itu kalau larisnya jualan kita gara-gara ini keyakinannya. Itu yang salah. Atau di rumah diterapin ayat kursi misalkan. Barokahnya supaya rumah itu rame, adem, atau barangkali rezeki hadir terus gitu kan, barokahnya. Tapi bukan berarti rezeki hadir itu gara-gara tulisan itu. Tidak masalah. Jadi jangan dulu musyrik itu enggak. Loh, kalau memang itu sesuatu yang dibawa jadi musyrik nilainya, itu Khalid bin Walid. Gak ada yang banyak tahu Khalid bin Walid itu kenapa peperangannya selalu menang. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Ternyata satu jimatnya itu rambut Nabi. Dibawanya rambut Nabi itu. Lalu kenapa dengan urusan rambut Nabi? Sebab Allah jamin Nabi tidak akan mati di peperangan. Sekalipun Nabi itu kalah di peperangan, Nabi tidak akan mati di peperangan. Karena itu maksumnya Nabi. Penjagaannya Allah untuk Nabi. Tawajjuh kaifa syi'ta fa innaka mansurun. Kata Allah kan di belikat kenabian itu kan begitu. Menghadaplah kemanapun kau. Keinginan kemanapun silahkan. Fa innaka mansurun. Engkau telah ditolong oleh Allah. Kemanapun Nabi, pertolongan Allah ada. Itu. Ini rambutnya dibawa. Kan hebat.
ludah Nabi, luar biasa sudah. Sumur kering, datang Nabi, diludahin, nyembur langsung. Nabi itu beda dengan ludah bapak. Sumur lagi subur, ludahin sama bapak, surut langsung. Kenapa surut? Suruh timba. Bapak kemarin ludah sini. Itu bil jasad. Ada bil khata'i, keistimewaan Nabi itu dengan kesalahan. Kesalahan Nabi itu jadi istimewa. Salah Nabi sholat jadi hukum. Baru 2 rakaat sudah assalamualaikum. Kalau kita kan berantakan sudah. Kalau Nabi malah jadi hukum. Kebolehan untuk kita. Nabi itu. Atau dengan kata lain, Nabi itu diistimewakan oleh Allah, belum salah sudah dimaafkan. Afallahu anka. Allah telah memberikan pemaafan kepada engkau. Belum salah, Allah sudah maafin. Kalau kita kan salah dulu, minta maaf, ada pemaafan. Kalau Nabi belum salah, belum nginjek kesalahannya, belum melakukan kesalahannya, Allah jamin kesalahan. Bil khata. Ada yang keempat, birridai. Birridai itu adalah bagian kesenangan Nabi. Apa yang disenangi oleh Nabi, Allah ngikut. Apa yang diinginkan oleh Nabi, Allah siapkan. Nabi itu. Pokoknya apapun untuk umatnya. Kata Nabi, ya Allah si anu ampuni, diampuni. Itu astagfirullah. Wastaghfara lahumur rasul, gitu baksan. Allah ampuni untuk mereka ketika nabinya minta ampunan. Makanya sehebat apapun musyriknya pada waktu itu, datang aja ke Nabi, minta maaf ke Nabi, mintakan ke Allah, dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah. Kalau kita sekarang kalau nggak minta maaf sendiri nggak bisa. Datang ke Ustadz, tolong Pak Ustadz istighfari akun aja. Nggak bisa kita nih. Lalu yang terakhir bil i'ta'i, dengan pemberiannya. Nabi diistimewakan oleh Allah dengan pemberiannya. Dengan kata lain, belum minta Allah kasih. Inna a'tayna kal kausar. Apa Nabi minta gitu? Enggak. Kami berikan kepada engkau ya Muhammad nikmat al-kausar. Ada yang menyebutkan telaga, ada yang menyebutkan nikmat yang banyak. Nabi enggak minta, tapi Allah kasih. Itulah. Jadi wastaghfara lahumur rasul. Enak kalau zaman Nabi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidaklah dianggap beriman sampai mereka itu mau menjadikan engkau hakim fima syajara bainahum, dalam perselisihan antara mereka. Jadi tidak akan bisa dikatakan orang beriman kalau kita ini ada putusan dari Nabi tidak diterima. Tidak beriman. Sebagaimana yang kemarin kan ayat ini perselisihan dua itu Yahudi dengan munafik itu kemarin kan. Berselisih tentang masalah pengairan. Datang ke Nabi, minta keputusan oleh Nabi, diputusin oleh Nabi, yang menang Yahudi. Orang munafik gak mau terima. Lari lagi, kalau begitu ayo kita lari aja. Tanyain lagi ke tahkim ke Umar. Datang ke Umar. Kami ini sudah datang ke Rasul dan saya sudah diputuskan, sayalah yang menang dari perkara ini ya Umar. Tapi dia minta keputusan tahkim kepada engkau, tidak terima dengan keputusan ini. Kata Umar, betulkah? Ya. Sudah ke Nabi? Ya. Oh kalau begitu tunggu di sini. Pulang ke rumah bawa pedang. Kan gitu. Bawa pedang di situ. Itu datang ke situ, nunduk kamu. Aku putuskan hukum dengan Umar.
Wah, Umar memutuskan, penggal kepalamu. Dipotong aja sama Umar. Kenapa dia itu dipotong oleh Sayyidina Umar? Karena enggak iman. Karena Allah sendiri menyebutkan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi keputusan Nabi itu mutlak. Siapapun kita tidak boleh ada yang menentang. Nah, kalau keputusan Nabi aja ditentang, lalu keputusan siapa kiranya? Yang mau diikutin kan gitu. Berarti ini orang tidak iman. Ya udah potong aja deh. Summa la yajiduna fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak menemukan dalam dirinya haraja, keberatan. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan. Dari kalau Nabi sudah memutuskan, terima. Sampai kita ini tidak ada rasa keberatan dengan keputusan itu. Makanya pantas di dalam hadis lain menyebutkan bahwa walladzi nafsi biyadih, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi akan aku diriku, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidaklah termasuk orang yang beriman sampai hawa nafsunya turut dengan apa yang aku hadirkan kepada dia. Jadi kita ini tidak akan bisa dianggap orang beriman sampai hawa nafsu kita ini mau turut dengan apa yang diaturkan oleh Nabi. Jadi hawa nafsu yang disebut oleh Nabi itu. Kenapa? Karena orang yang menentang Nabi itu berarti emosian nafsunya. Masih ada hawa nafsu berarti kan. Sampai hawa nafsu kita itu turut dengan keinginan Nabi. Kalau Nabi A, ya A. Walaupun kita senang B. Kata Nabi B, ya udah B. Walaupun kita senang C. Itu adalah hawa nafsu. Sampai turut dengan apa yang dikatakan Nabi. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan lagi kepada kita tentang tabiat sikap manusia dalam mematuhi agama. Karena tabiat manusia itu kadang-kadang senang melakukan perkara yang dilarang. Jadi tabiat manusia dengan gitu. Disuruh kadang-kadang dilarang. Yang dilarang malah disuruh. Jadi tabiat manusia macam begitu. Yang disuruh malah dilarang, yang dilarang malah disuruh. Itu tabiat manusia kadang-kadang. Ya kayak kita lah. Kalau anak kecil kan pantas tuh. Jangan ke situ. Kalau anak kecil itu kan punya pola pikirnya penasaran. Jangan ke situ, malah ke situ. Jangan diambil, malah diambil. Itu kan tabiat nafsunya anak kecil. Kenapa? Karena punya sifat penasaran. Lah kalau kita ini kan sudah gede. Dilarang malah malah penasaran kita. Tapi tabiat manusia itu memang seperti itu. Dan ayat ini hadir ketika ada orang Yahudi mengatakan kepada Sabit bin Qais, sahabat Nabi, kata orang Yahudi, kami ini telah diperintah oleh Allah untuk bunuh diri. Tujuannya apa? Kalau kami bunuh diri itu sebagai tanda kifarat atau denda ketika kami pernah menyembah berhala, patung sapi. Jadi hukumannya bunuh diri. Dan itu berlangsung sampai Yahudi ketika di masa Nabi. Keyakinan mereka kalau mati bunuh diri selesai, udah urusan kedurhakaan.
Nah itu dia omongin ke Sabit bin Qais. Kata Sabit bin Qais, wallahi, demi Allah, kata Sabit bin Qais, andaikan Allah perintahkan kami untuk bunuh diri juga, kami pun akan bunuh diri. Kalau memang diperintahkan. Tapi karena tidak ada perintahan bagi kita, maka tidak ada urusan itu. Sampai akhirnya terdengarlah omongan cerita ini ke Nabi. Maka Nabi kan menyebutkan, inna min ummati larijalan. Sungguh dari golongan umatku itu ada orang-orang al-imanu asbatu fi qulubihim minal jibalil wasi. Imannya itu lebih kokoh daripada gunung yang kuat. Di golongan umatku itu ada orang yang punya keimanan yang imannya itu lebih kokoh daripada gunung. Kalau gunung kokoh memang, tapi ada robohnya. Tapi ada orang di golongan umatku, kata Nabi, yang imannya itu lebih kokoh daripada gunung. Siapa? Yang Sabit itu. Sabit bin Qais tadi itu. Andaikan ada perintahan, kata Sabit bin Qais, Allah menyuruh bunuh diri, kami pun akan bunuh diri. Tapi karena tidak ada perintahan, maka siapapun daripada kita tidak ada. Maka turun ayat ini. Kata Allah, walau anna katabna alaihim, andaikan sungguh kami wajibkan, kata Allah, kami wajibkan alaihim terhadap mereka, aniqtulu anfusakum, untuk bunuh diri maksudnya. Andaikan kami wajibkan kepada mereka bunuh diri, jawabannya ma fa'aluhu. Itu jawabannya. Ma fa'aluhu, mereka tidak akan mau melakukan itu. Kalau Allah wajibkan kepada mereka orang Yahudi untuk bunuh diri, gak bakal mau. Ma fa'aluhu. Atau Allah wajibkan awikhruju min diyarihim, keluar dari rumah mereka. Artinya kalau mereka itu misalkan diwajibkan oleh Allah untuk keluar dari rumah mereka, misalkan tobatnya mereka, kata Allah, keluar kamu dari rumah. Kita misalkan di Kayu Manis nih, berbuat maksiat di Kayu Manis, lalu kewajiban dalam agama syariat kita misalkan tobatnya akan diterima kalau keluar dari Kayu Manis selamanya. Tapi kayaknya pindah-pindah aja kita nih, gak bakal bisa netap di Kayu Manis kayaknya. Kenapa? Durhakanya kebanyakan, pindah-pindah terus. Andaikan kita ini diwajibkan seperti itu, ketika berbuat maksiat maka tobatnya akan diterima kalau keluar dari negeri ini misal. Ma fa'aluhu, kata Allah, gak bakal mau. Termasuk Yahudi tadi tuh ngomong ke Sabit bin Qais bahwa demi Allah kami telah diperintah untuk bunuh diri sebagai penebus denda daripada penyembahan berhala. Bohong itu. Bohong, buktinya gak mau mereka juga. Dulu kan pernah memang di zaman Nabi Musa 12.000 Bani Israel yang ketika itu menyembah berhala, itu kan disuruh oleh Nabi Musa bunuh diri semua, karena Allah merintahkan kepada mereka. Apakah dari itu tuh semuaan? Memang ada semuaan, tapi dari luar itu pun juga ada banyak lari mereka. Ada yang nggak mau, makanya terjadi bunuh diri massal pada waktu itu 12.000 Bani Israel. Dan di zaman modern sekarang pun itu kadang-kadang ada ya yang punya keyakinan ke situ. Sampai pernah terjadi kan di India, pernah terjadi. Di Bali pernah terjadi. Di Bali pernah terjadi. Walaupun tidak ribuan ya, tidak ribuan. Karena punya keyakinan bahwa bunuh diri mereka itu adalah mati terhormat.
Padahal kata Allah, jikalau memang itu diwajibkan oleh Allah, ma fa'aluhu, gak bakal mau juga. Illa qalilun, kecuali sedikit aja kata. Artinya orang yang mau nerima hukum itu sedikit aja minhum dari mereka. Selebihnya gak mau. Artinya mustahil. Walau annahum, andaikan mereka itu fa'alu ma yu'aduna, melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka bihi dari ketaatan, lakana khairal lahum, maka adalah bagi mereka itu lebih baik. Wa asyadda tasbita, dan lebih menguatkan keimanan. Artinya kalau seandainya kita ini menjalankan dengan apa yang dinasihatkan dari hukum agama, nasihat dari Nabi, nasihat dari orang-orang yang sudah diberikan amanah keilmuan, itu lebih baik sebetulnya melakukan itu daripada melakukan perbuatan yang tidak dinasihatkan oleh nabinya. Emang Nabi itu menyuruh bunuh diri apa gitu? Kan enggak. Jalankan aja itu kata Allah. Karena kita mengikuti nasihat Nabi itu jauh lebih baik daripada kita bikin-bikinan sendiri. Bahkan wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan, dan jika demikian halnya kata Allah, artinya jika kalian itu, kita ini menetapkan diri, menguatkan gitu, la'atainahum, sungguh kami berikan kepada mereka itu min ladunna, dari sisi kami kata Allah, ajran 'azima, pahala yang besar. Artinya kalau misalkan kita ini tetap bersih teguh dengan apa yang sudah diajarkan oleh nasihat Nabi, Allah akan berikan pahala yang begitu besar daripada bikin-bikinan sendiri. Karena sesuatu yang tidak dibikinkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, ngapain juga? Ngapain juga oleh kita ini? Rajin banget gitu kan? Wala hadainahum, yang kedua, sungguh kami berikan petunjuk kepada mereka, siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Jadi dua diberikan oleh Allah. Kalau kita mau menjalankan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi, Allah berikan kepada kita ajran azim, pahala yang begitu besar. Yang kedua, wala hadainahum siratal mustaqim, Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang terbaik, jalan yang membuat kita tidak tercela di dalam. Itu kan jaminan dari Allah. Jadi nggak usah apa ya, berarti sesuatu yang memang menurut kacamata nafsu gitu, bagus nih, belum tentu juga. Karena agama itu bukan menurut nafsu, tapi menurut Nabi. Kalau menurut secara logika agama, semuaan pasti bakal punya logika. Makanya agama itu berdasarkan wahyu, bukan logika. Kalau menurut agama itu harus berdasarkan logika, maka secara logika dalam hukum khuffain, pengusapan sepatu, gitu kan? Kan kita boleh tuh pakai sepatu, wudu tanpa buka sepatu, itu disebut khuffain. Nah kalau secara logika, itu yang harus diusap itu atasnya apa bawahnya? Kalau secara logika, tentu harusnya bawahnya kan? Kalau yang diinjak itu bawahnya. Tapi menurut hukum syar'i tidak boleh, atasnya aja. Itu hukum tuh.
Makanya hukum itu tidak berdasarkan logika. Hukum itu berdasarkan wahyu. Kalau kata wahyu itu harus atasnya, ya udah atasnya saja. Kalau kata hukum itu harus 2,5%, ya udah 2,5% aja. Kaya miskin segitu aja. Kalau secara logika kan dia kaya, Pak. Kenapa 2,5% itu kayak gitu? Orang kaya 10% gitu, yang biasa 2,5%. Kan jadi beda tuh. Itu kalau logika. Tapi karena hukum itu berdasarkan wahyu, maka mau tak mau logika harus gitu. Terus wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini hadir menjelaskan tentang masalah apa ini? Dorongannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya nih. Sebab ini hadir ayat ini ketika sahabat nanya nih ke Nabi nih, kaifa nara fil jannah wa kaifa naraka fil jannah. Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana aku melihat engkau nanti di dalam surga? Wa anta fi darajatil ula, engkau itu berada di derajat yang paling tinggi. Wa nahnu asfal, sedangkan kami di bawah. Bagaimana kiranya ya Rasul kami bisa melihat engkau? Turun ayat ini. Kata Allah, wa may yuti'illah, siapa orang yang turut ke Allah war Rasul dan Nabi dalam segala hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah nanti ma'al ladzina an'ama Allah, akan beserta orang-orang yang Allah berikan nikmat alaihim kepada mereka. Siapa? Minnya min lil bayan. Penjelasannya pertama minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Jadi kita ini bakal melihat Nabi, syaratnya turut ke Allah. Di akhirat semuaan akan melihat Nabi. Syaratnya satu, turut aja ke Allah. Anna min ata Allah kana rafiqan liman dzikir. Anna man ata Allah kana rafiqan liman dzikir. Orang yang turut kepada Allah itu keberadaannya akan nanti jadi temannya akan yang diceritakan ini. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Orang iman ke Allah jadi kawannya nabiyyin, solihin, siddiqin, syuhada. Ini bukan main-main ini. Syaratnya satu aja. Bahkan walaisa dzalika bisafarin wala masyaqqatin. Tidak sulit, tidak berat bagi orang yang beriman mau lihat Nabi. Yakshifu lahu amman dzikir. Allah bukakan setiap daripada ahlil jannah bisa melihat Nabi dengan begini. Kalau sekarang kan kita belum ketemu, kalau kita hanya punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, kekasih kita. Belum sempat kita ketemu, tapi iman kita nancap dengan Nabi. Atau mungkin barangkali ketemu kita lewat mimpi, atau ketemu lewat dohir ya, bisa jadi. Tapi itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada semua. Tapi di akhirat ahlil jannah akan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua insyaallah. Bahkan di dalam Imam Malik bin Anas itu meriwayatkan kan di situ. Anna ahlil jannah, sesungguhnya ahlil jannah itu la yatarauna ahlal ghurafi min fawqihim,
Mereka akan melihat ahlil rafil min fawqihim. Ahli jannah kama tarawunal kawkibid durri. Sebagaimana kita ini melihat bintang. Kita melihat bintang itu berjauhan memang. Ufuk timur dengan ufuk barat kan berjauhan. Tapi terlihat. Walaupun satu sama lain punya derajat masing-masing, tapi bisa lihat. Bahkan ketika itu sahabat nanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Tempatnya para nabi itu tidak akan tercapai, tidak akan bisa tercapai oleh yang lain. Kata Nabi, na'am betul. Tapi bala walladzi bi nafsi biyadihi rijalun aminu billah wa sadaqul mursalun. Tapi orang yang iman kepada Allah dan membenarkan para utusan akan bisa lihat. Bisa lihat. Maka di sini disebutkan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul, orang yang turut kepada Allah dan Rasul itu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Allah akan berikan keistimewaan, diberikan nikmat kepada mereka. Pertama, mereka akan bersama Nabi, nabi-nabinya. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar, yang yakin, yang punya keyakinan dan membenarkan. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Wahasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah sebaik-baiknya kawan. Nanti di akhirat ini rafiqa yang dimaksudkan wahasuna rafiqa itu di akhirat maksudnya. Kalau di dunia kan nggak kelihatan. Orang siddiqnya kita nggak kelihatan. Orang solehnya kita nggak kelihatan. Lo semuaan kelihatan soleh, Bang. Walaupun di luarnya kayak apa? Kelihatan soleh lah. Tapi kalau di akhirat jelas soleh semua. Syuhada daripada kita semua nggak ada yang tahu siapa yang syuhada ini. Mati syahid syuhada itu. Nggak ada yang tahu. Siapa yang syahid, siapa yang enggak. Tapi di akhirat semuaan jadi kawan tuh. Karena hadir semuaan di situ. Dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah dengan Allah alima yang Maha mengetahui. Artinya ini karunia. Karunia yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah ketika kita ini pengen lihat Nabi bisa terlihat. Pengen bicara dengan Nabi bisa bicara. Dan itu karunianya itu di situ. Ketika kita ini ingat dengan kawan, bisa datang. Pokoknya bisa lihat. Kalau nggak percaya, ya coba. Nanti kita buktikan. Almar'u ma'aman ahab, kan gitu. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Dan ketika ahlil jannah itu adalah ahli orang-orang yang saling mencintai. Gak ada ahli saling benci. Ya Allah. Bahkan siddiqin disebut itu. Salah satunya itu kan ada pedagang jujur juga sama kan. As-siddiqin. At-tajirus siddiqil amin. Orang yang jualan yang siddiqil amin itu ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi. Wasiddiqin, dan para siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Tukang dagang. Jadi peluang besar itu mau kemanapun juga bisa. Tidak mesti harus jadi tukang dagang, tidak mesti harus jadi tukang syuhada. Ini ketika kita posisi di salah satunya aja sudah bisa ketemu dengan nabi-nabi itu. Syaratnya apa? Wa may yuti'illah wa rasul. Asal turut dengan Allah dan Rasulnya, ketemu dengan yang empat. Ketemu dengan Nabi, ketemu dengan siddiqin, ketemu dengan solihin, ketemu dengan syuhada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semualah
dan kita semua kumpul dengan orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu salah satu penafsiran para ulama di dalam ayat Fatihah juga. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksudkan an'amta alaihim tuh? Ada ulama yang menafsirkan itu adalah ayat ini. Yang dimaksudkan itu adalah ulaikal ladzina wa'allah wa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Cukup ke? Tutup lawang si gotaka. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini dulu kajian kita di surat An-Nisa sampai ke ayat 70. Insyaallah. Ada nanya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang disebutkan tidak iman itu menolak hukum itu tidak iman. Tapi kalau kita ini nerima, tapi kenapa tidak melakoni? Gitu kan? Itu. Kita ini bukan tidak iman, percaya, tapi tidak melakoni misalkan apa yang disabdakan itu. Kita ini tetap masih orang beriman, cuma durhaka. Masuknya orang durhaka. Tapi ketika dia itu nolak sama sekali, itulah yang tidak iman. Jadi maksudnya orang yang disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi nafsihi wa walidihi wa nasi ajmain, itu kan dalam hadis lain. Itu dalam artiannya adalah tidak sempurna. Ya. Jadi tidak sempurna iman seseorang ketika dia itu tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Atau tidak mencintai Nabi tidak melebihi dirinya. Atau melebihi dari anaknya, melebihi bapaknya dan semua orang-orang di sekitarnya. Jadi cinta dengan Nabi itu harus lebih dari segalanya. Itu salah satunya. Jadi tidak sempurna iman kita, kurang. Bukan berarti loss. Hampir copot gitu. Gitu. Kan iman tetap kita iman, masih percaya dengan Nabi. Cuman kenapa kita tidak begitu menggebu cintanya dengan Nabi itu? Malah lebih cinta bini daripada Nabi gitu ibaratnya. Nah, kesempurnaan kita itu lemah. Iman kita itu lemah, tidak sempurna. Itu maksudnya. Tapi tetap kasih kategorinya kita masih iman. Tapi kalau nolak sama sekali itu ya, tidak iman. Itu. Seperti halnya gini. Jadi kalimat la itu tidak mesti dimutlakan kepada pelarangan ya. La itu.
bukan hanya la nahi, bisa jadi kan la itu la zaidah, bisa tambahan atau la-nya la yang berbentuk lain. Seperti gini, la sholat liman jariyal masjid illa fil masjid. Tidaklah sholat orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di dalam masjid, kan gitu. Nah, pertanyaannya, lalu sholatnya dia di rumah kayak apa? Jadi la yang dimaksudkan di situ bukan la tidak sholat, tapi yang dimaksudkan itu tidak sempurna. Tidak sempurna seorang laki-laki yang bertetanggaan dengan masjid sholatnya kecuali di dalam masjid. Itu maksudnya. Karena dia tidak di rumahnya sholat, tapi tidak sempurna. Karena orang yang bertetanggaan dengan masjid harus di masjid. Itu maksudnya. Itu. Sebab kalau misalkan tidaklah sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali dalam masjid. Itu pang kali-kali kita nih kalau misalkan ada acara mau haji, mau umroh, kan sholat di rumah tuh. Ayo, gimana tuh kalau misalkan ini enggak sholat kalau begitu? Wah, bahaya. Menerapkan hukum. Jadi selama dia bertetangga dengan masjid, maka di dalam masjid itu afdal. Tapi sholat di rumah bukan berarti tidak sholat. Tetap dia katakan sholat. Tapi tidak afdal. Karena afdalnya ya udah, nggak usah ditingkatin lagi kelasnya, tidak sempurna aja. Ya berarti berurang-urang juga tidak sempurnaan gitu. Pengen sempurna gimana? Ya udah datang. Makanya kali-kali aja. Iya, sekali-kali aja. Jangan pula Bapak terus-terusan di masjid. Kali-kalilah dengan keluarga. Di rumah bikin berjamaah. Itu Bapak Imam, istri-istri jadi makmum. Istri-istri jadi makmum. Payah nih Bapak nih. Kurang cepat. Anak jadi makmum. Kali-kali itu dramatisasi disebut. Bikin drama supaya anak ini lihat kerukunan kita, lihat keharmonisan kita, lihat cara agama kita. Jadi nanti mola. Kali-kali bukan terus-terusan. Ini di rumah aja terus. Pakai mukena sekalian. Laki-laki di rumah pakai mukena. Kali-kali aja. Dalam sebulan itu ada aja. Atau dalam sepekan itu ada. Gak bisa. Barokah. Ya. Jadi artinya kita melihat sejarah yang terjadi pada masa Nabi. Jadi segala sesuatu itu jangan dianggap musyrik dulu. Kalau tujuannya mengambil kebarokahan, bisa diambil dari ayat Quran, dari segi dzikiran, dari segi tawasulan atau istighosahan, bisa diambil. Itu. Atau misalkan bekas-bekas orang yang soleh juga sama. Itu bisa dipakai oleh kita.
Misalkan ada orang soleh pernah duduk di sini, pernah sholat di sini, lalu kita pengen kebarokahannya bekas beliau sholat di situ juga, nggak masalah. Silakan, hanya mengambil kebarokahannya. Niatnya gitu aja, nggak lebih dari itu. Gitu. Dan sekarang ini kadang-kadang payahnya lebihan, kelebihannya itu yang jadi masalah. Akidah belum kuat, tapi keyakinan ke situ sudah full. Akhirnya belok. Kata kiai, bawa ini kalau kamu mau laris. Begitu sudah laris, kamu bisa banget nih larisnya, kenapa? Anu punya anu pang, ini aku dikasih sama ini. Gara-gara ini itu bahasa tuh. Jadi akhirnya belok. Padahal sebetulnya tidak begitu. Jadi kuatkan dulu akidahnya, kuatkan dulu keimanan kita, baru ke situ. Tapi kalau kita ini belum kuat ke situ, gak usah lah. Mending gak usah. Itu maksudnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi itu, kadang-kadang sahabat itu, jangankan keringet Bang, Nabi itu pernah dibekam. Kan darah. Kata Nabi, sahabat buang. Begitu sudah dibuang, kata Nabi, siapa yang meminum darahku, haram tubuhnya masuk neraka. Nabi tiba-tiba ngomong gitu. Kenapa? Karena Jibril datang. Kata Jibril, darahmu diminum. Nggak dibuang, malah diminum sama dia. Itu. Padahal secara hukum darah itu kan najis. Tapi ini darah Nabi. Masa darah Nabi dihukumkan najis? Makanya diminum sama dia. Kata Nabi, siapa yang minum darahku, haram jasadnya masuk neraka. Langsung menang dia. Kok tahu Nabi? Macam gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu betul-betul sahabat. Sampai air kencingnya itu rebutan loh sahabat tuh. Karena tiap kali Nabi itu kencing, kedengaran suara kencingannya, tapi airnya nggak ada. Kemana sahabat tuh air kencingnya Nabi? Ternyata bumi pun mau nyerap langsung bumi itu. Kalau bapak ya sudah kemana-mana aja kalau bapak. Gak ada yang mau kalau bapak. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup, terima kasih dan Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya khauf. Apa masalahnya? Gak usah dilepas. Jadi hukum khaufain itu disebutnya. Jadi boleh kita pakai sepatu selama beberapa hari, lalu wudunya tidak dibuka. Tapi dengan catatan sepatunya sepatu jingle yang ke atas. Sepatu kulit yang tidak tembus air. Itu. Jangan sepatu cat kayak bapak. Jadi sepatunya yang melebihi mata kaki itu ke atas. Itu biasa dipakai di gurun gitu kan biasa. Petunjuk kan bahasanya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami. Itu, tunjukilah kami. Karena ihdina. Nah, itu siapa yang dimaksudkan tuh? Kita kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim pada jalan yang lurus. Berarti minta petunjuk di situ tuh. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Betul. Kalau nunjukinlah, berarti nunjukin itu siapa yang nunjukinnya? Diberi petunjuk. Orang soleh, orang syuhada, sejatinya kan hidayahnya diberi.
diberi petunjuk. Nah, sementara mereka itu diberi kenapa? Karena minta petunjuk. Kan ihdinas siratal itu minta petunjuk. Kalau enggak minta ya enggak bakal dikasih. Karena sejatinya hidayah itu milik Allah. Dan kita dikasih oleh Allah hidayah itu. Kenapa? Karena kita ingin. Makanya enggak ada istilah. Kenapa sampean enggak ke masjid? Belum dapat hidayah. Atau belum dapat petunjuk. Sampai kapan kan enggak bakalan dapat. Kalau sampean sendiri enggak mau. Harus hadir ke tempat hidayah itu. Ya wis. Wis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.